innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Apa itu iman? Iman itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu iman. Jadi kakak beradik iman dengan ikhlas ya. Yang keenam adalah kita selalu mendakwakan agama, mengajak orang kepada kebaikan, dakwah ila Allah, mengajak orang berbuat kebaikan. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari yang mulia ini Allah masih memberi kita nikmat sehat. Allah masih menitipkan roh di badan kita, artinya kita masih hidup. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat yang sangat banyak ini bisa kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maukah kita bersama Rasulullah nanti di surga? Mau. Kalau mau, maka kita harus mencontoh beliau, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tentunya semudahan kita patut bersyukur bahwasanya kita menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Musa itu requestnya minta supaya dia menjadi umat Rasulullah SAW. Kita tidak pernah menelpon minta pesan kepada Allah supaya kita menjadi umat Rasulullah, langsung dikasih. Subhanallah, ini adalah umat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita mencintai Rasulullah? Sudahkah kita mencintai Rasulullah SAW? Rasulullah itu cintakan kepada kita cinta full 100%. Kalau ada di atas 100%, 1000% di atas itu lagi cinta Rasulullah. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika mau meninggal dia, mau habis napasnya di kerongkongan, yang diingatnya masih kita, yang diingatnya adalah kita. Apa kata Nabi kita? Ummati, ummati, umatku, umatku. Masih kita. Artinya Rasulullah takut dia kalau kita ini masuk neraka. Takut Rasulullah kalau kita masuk neraka. Sehingga ada doa Rasulullah itu ketika di atas sirat, Allahumma rabbi sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kalau kita ingin mencontoh Rasulullah SAW, kalau kita ingin mencintai Rasulullah SAW, apa yang kita lakukan? Di dalam Al-Quran Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Diikuti maksudnya yang diikuti itu adalah Rasulullah SAW. Rasulullah kita ikuti. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah sunnah-sunnah Rasulullah SAW kita lakukan ya. Kita lakukan apa-apa yang diinginkan Rasulullah. Artinya seperti kata guru saya Ustaz Taimulis, bagaimana supaya yang kita buat itu senang Rasulullah seperti itu. Bagaimana supaya kita cari perhatian Rasulullah. Ini murid-murid yang datang di sini bukan murid kita, murid Rasulullah SAW. Murid Rasulullah SAW, Nabi kita. Nabi kita itu bukan hanya kita yang memuji-muji, tapi umat lain pun. Michael Hart ya, ada dibuatnya 100 tokoh yang paling berpengaruh untuk dunia, yang paling baik adalah Rasulullah SAW. Kalau kita ingin mencintai Rasulullah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan pada kesempatan ini ada 6 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menguatkan keimanan.
menguatkan keimanan. Jadidu imanakum bi qouli la ilaha illallah. Perbaharui keimanan kalian dengan sering-sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah al-Khalil, Allah al-Malik, Allah ar-Razik. Allah memberikan kita rezeki ya. Jadi hidup kita bisa bertemu sepertinya yang mempertemukan siapa? Allah. Kita bisa makan, siapa memberikan makan? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah orang Medannya, kita ini nebeng kepada Allah. Nebeng itu artinya selalu minta tolong kepada Allah. Memang Allah Samad, Allah tempat kita meminta, tempat kita bergantung. Maka kita berusaha sampai akhir hayat kita dalam keimanan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena agama yang diterima di sisi Allah pada hari kiamat adalah agama Islam. Walaupun siapa mengaku bagus, apalagi akhir-akhir ini kita sangat terbantu. Memang paham kita, sangat yakin kita inna dina indallahi Islam. Tapi akhir-akhir ini ada yang membongkar. Siapa itu Dr. Yahya Walun ya? Dia mengatakan memang Islam ini. Saya kan orang nomor 2 saya di grup sebelah kata dia ya, di grup sebelah. Di golongan kafirin katanya. Orang nomor 2 ya. Nomor 1 profesor meninggal mati bunuh diri katanya. Jangan ada kalian kita mati bunuh diri. Mati bunuh diri itu dapat neraka dan itu diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis di sini. Yang kedua adalah sholat kita jaga, sholat. Ya. Sholat itu adalah sholatul miqratul mu'minin. Ada kesulitan kita, kesusahan kita adukan kepada Allah lewat sholat. Ya allazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ada kesulitan kita adukan kepada Allah dengan sholat. Jadi kalau ketika udah kesulitan muklis, bolehlah sholat 2 rakaat diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal minta aja kepada Allah ya, minta yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat juga ketika ada kesulitan mereka sholat, mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah ada presiden kita B.J. Habibie ketika dia membuat pesawat, ada kendala sedikit dia sholat 2 rakaat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyelesaikan masalah dengan sholat. Yang ketiga, apa yang kita buat adalah ilmu ma'azikir. Kita kuatkan keilmuan kita ya, ilmuwan. Kita tingkatkan ya, keilmuan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji arfa'allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman berilmu ke beberapa derajat. Artinya kalau kita ingin jaga Allah derajat kita, ya memang harus kita mau belajar. Yang mengamalkan ini nampaknya guru-guru sebelah ya, guru sebelah di Cina tahun 1930 itu tidak ada lagi yang tidak pandai membaca menulis ya. Kalau kita data dari Departemen Pendidikan masih ada 15 juta sampai 20 juta orang Indonesia yang pandai menulis ya. Padahal wahyu pertama adalah ikra, baca, rajin membaca, rajin belajar. Kemudian yang keempat yang kita buat itu adalah ikramul muslimin, berakhlak yang baik. Akhlak kita kepada istri, kepada anak, antara kita sesama, apalagi di pesantren ini udah disorot dunia. Di negara-negara, apalagi ada kasus bully-bully, tinju-tinju, ini yang abang-abang ditolong, adik-adiknya jangan, ada yang ditinju jangan, ada apalagi bahan video viral kita lihat, abang-abang yang mukul adiknya, ada yang barusan dari Malaysia Tuhan, ya jangan. Ikramul muslimin, amal mu'minna iman wa ahsanul khuluq. Orang mukmin yang sempurna adalah yang bagus imannya dan bagus akhlaknya, dan yang paling terbagus akhlak adalah Rasulullah SAW. Kemudian kelima yang kita contoh adalah kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, memang harus kita contoh supaya kita bersama Rasulullah di surga ya. Kita luruskan ya, ikhlas karena Allah ya. Kalau istilah Departemen Agama, ikhlas beramal ya.
Kalau istilah Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Kalau istilah hadis arba'in, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Apa itu iman? Iman itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu iman. Jadi kakak beradik iman dengan ikhlas, ya. Yang keenam adalah kita selalu mendakwakan agama, mengajak orang kepada kebaikan, dakwah ila Allah, mengajak orang berbuat kebaikan. Karena orang yang berdakwah itu mulia, bahagia, ya. Masih ada di Sumatera Utara kuburan sahabat Nabi dalam sejarah tahun 680 Masehi. Kalau Rasulullah 571 Masehi, ya, Rasulullah dilahirkan. Di situ ada kuburan Syekh Mahmud. Dia berdakwah. Kita ini bersyukur ada orang mendakwahkan agama ke Indonesia. Kalau kita lihat sejarah kita itu kan banyak memuja-muja pohon, jin-jin dan lain-lain. Orang-orang tua kita dulu, opung-opung kami di Sumatera Utara dan menulis percaya kepada begu-begu. Sakit sedikit itu begu di sana. Yang apa gitu ya? Ada yang menyapu istilahnya, itu ada yang apa menyapu apa saya mau pilih keteguran. Masih percaya seperti itu. Sakit bawa ke sana, bawa makanan, Diganggu jin. Ilmu jin, percaya kepada jin. Jadi kita mengajak orang kepada kebaikan. Ini yang diamalkan oleh saudara-saudara kita tabligh sebenarnya. Mereka dakwah Allah, yaumun fisabilillah, khairun alfin fima siwa. Membuat mereka mempunyai dalil semua juga, ya. Sehari kalau jalan Allah lebih baik daripada 1000 hari kita di rumah kita. Artinya kita berusaha untuk mengajak orang berbuat kebaikan. Mandala warid mislu ajri kafamili. Dan orang yang berdakwah itu insya Allah mulia dunia, mulia akhirat. Contohnya Syekh Mahmud yang ada di Sibolga sana, Sumatera Utara itu, ya. Dia itu Syekh Mahmud, ayah dia Abdurrahman, ayahnya Mu'az bin Jabal. Berarti kakek dia Mu'az bin Jabal, sahabat Rasulullah yang dikirim oleh Rasulullah dari Madinah ke negeri Yaman. Udah di Yaman, baru mereka kan berdakwah sampai ke Sumatera Utara. Kuburannya ada di Sibolga sana, ya. Kata orang Islam itu opung kami, kata orang Kristen itu opung kami juga, sama-sama mengaku opungnya, ya. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, artinya orang yang mendakwahkan agama itu mulia. Para sahabat Nabi itu banyak kuburannya bukan di Madinah bersama Rasulullah, ya. Banyak di negeri-negeri lain seperti Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina, seperti Abu Ayyub Al-Ansari yang mengenai polisi beliau sudah sampai ke kuburannya di Turki, ya, Pak, ya. Artinya kita kan dari kampung kita seperti mengenai Mukhlis. Di mana kampung aslinya, Pak? Medan. Di Medan. Saya juga dari Medan lah, dari kakak dekat dengan beliau juga kampungnya. Jadi kita niatkan datang ke sini adalah untuk mendakwahkan agama. Ini anak-anak kami ini apa salahnya? Nanti ada yang dikirim ke Jepang, ada yang dikirim ke Eropa, ke Amerika menjadi imam di sana, menikah di sana apa salahnya, ya? Mendakwahkan agama, Innalillahi. membawa panji kalimah la ilaha illallah, memperjuangkan agama. Kan siapa itu? Sahabat Nabi yang buat bulat itu siapa? Khalid bin Walid. Dia kan meninggal di medan perang, tapi akhirnya meninggal di atas kasur, kata dia, di tempat tidurnya. Artinya kita berniat kemanapun kita untuk mendakwahkan agama. Yang sebenarnya banyak lagi sunnah-sunnah nih, baru sekilas ini aja karena terlalu banyak pula nanti kurang banyak pula aja. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah membimbing kita ini mencontoh Rasulullah dalam segala hal. Ya allazina amanu qulubuhum bisinni kafah. Semoga Allah membimbing kita, amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.